dalam sebuah kehidupan akan kita temui yang namanya masalah. Dan dalam masalah itu, suara-suara hati akan sering muncul di dalam diri kita. Untuk itu, saya ingin mengajak untuk memahami rasa yang ada di dalam hati itu. Sebab batin terkadang mencoba mengajak kita berdialog dalam hal pengambilan keputusan. Hanya saja ia terabaikan. Dalam lembaran ini, saya ingin menggambarkan bagaimana kekosongan pikiran yang ada di kepala kita yang selalu mengambil keputusan. Bahkan sering kadang kita merasa sesuatu yang harusnya kita tak jalani. Hanya saja apa yang telah dilakukan oleh pikiran kita memaksa untuk menjalani pilihan itu. Pernah suatu hari dalam tidurku, aku bermimpi didatangi oleh seseorang ini saya tidak pernah melihatnya dalam kehidupan realitanya. Saya tidak tahu dia siapa. Hanya saja dia memiliki paras yang memiliki wajah yang sangat cerah. Dan dia sepertinya masih muda. Kala itu saya tertidur lelap. Dan entah kenapa di saat tertidurku itu ada seseorang yang mendatangiku. Ia pun mengulurkan tangannya, seakan-akan ia menyuruhku untuk terbangun. Hanya saja saat itu sangat berat bagiku untuk terbangun. Ia pun berkata, "Bangunlah," ucapnya, sambil ia menunjuk ke kepalanya. Semua yang kulakukan itu tergantung dari pikiranmu, ucapnya. Lalu seketika itu saya ditarik dan saya pun tiba-tiba terbangun dalam kehidupan yang nyata. Dan kudengarlah saat itu suara azan telah berkumandang. Bagiku itu adalah sedikit aneh yang saya rasakan, yang saya temui dalam kehidupan ini. Saya mencoba mengingat-ingat kembali apa yang saya mimpikan dan mencoba mencari makna yang ada di dalamnya. Dan sempat kupertanyakan dalam diriku bahwa kenapa saya akan berkata pikiranmu harus kau jaga. Kenapa ia tak menunjuk hatinya? Lalu ia berkata jaga hatimu. Dalam hatiku berkata seperti itu. Saat itu ku coba memahaminya dan saya baru paham bahwa sesuatu yang akan kita lakukan itu didasari dengan sebuah pemikiran. Karena saat itu pemikiranmu kacau atau tidak sedang baik-baik saja, maka hasil atau buah pemikiran itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak produktif atau sesuatu yang tidak indah. Dan melalui pikiran itu, di saat ia gelap, maka ia akan sangat suka mencari sesuatu yang membuatnya berada dalam penyesalan. Pernah kau mengikuti sebuah kajian di mana ia membahas mengenai fitrah manusia. Saat itu ia menjelaskan bahwa fitrah itu relatif, tergantung dari segi umur dan juga tindakan pemikiran. Dan hebatnya lagi, ternyata dengan pikiran kita itu bisa menembus sesuatu yang orang lain tak mengetahuinya, seperti menghayalkan seseorang lalu ia berfantasi. Maka itu juga termasuk dari bagian berpikir negatif yang akan mempengaruhi pikiran, perasaan, meski ia tak bertemu. Begitu pentingnya kita untuk menjaga pikiran ini dari hal-hal yang akan membuatnya gelap. Sebab dengan pemikiran ini maka membuat kualitas tindakan dari seseorang itu bernilai sebuah makna yang
tak ternilai juga sebuah bahasa yang sangat merdu untuk disuarakan. Belajarlah untuk memahami pikiranmu dan selalulah untuk menjaga kualitas batinmu, sebab pikiran yang sehat hadir dalam jiwa yang selalu kita rawat. Bahasa yang indah juga tindakan yang penuh keramahan adalah bentuk kualitas dari pikiran.